Kita juga memberi MBG, makan bergizi gratis. Sabtu 16 Mei 2026, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia dengan ini meresmikan operasionalisasi 1061 koperasi desa dan kelurahan Merah Putih. Kalau tidak salah, Lenin pernah mengatakan, kalau mau menghancurkan suatu negara, pertama hancurkanlah mata uangnya. Dolar berapa ribu kek kan? Kalian di desa-desa gak pakai dolar. Yang pusing yang itu, yang suka keluar negeri. Ayo, siapa ini? Saya bertanya kepada saudara-saudara, MBG bermanfaat atau tidak? Saya pribadi sudah tidak dapat lagi menaruh harapan pada kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Berat nama. Di berbagai pidato Presiden, kita tidak pernah mendengarkan Presiden menawarkan masa depan tentang Indonesia. Presiden juga tidak pernah mempidatokan tentang bagaimana generasi unggul dalam menghadapi tantangan global. Presiden tidak pernah mempidatokan bagaimana nasib guru honorer, bagaimana nasib para tenaga medis honorer. Presiden juga tidak mempidatokan nasib BPJS yang dicabut dan bagaimana cara mengembalikannya. Bagaimana pelayanan kesehatan gratis. Presiden juga tidak pernah mempidatokan nasib 18 juta lapangan kerja yang dijanjikan ketika kampanye. Presiden juga tidak mempidatokan tentang rupiah yang melemah, dolar yang terus menanjak, PHK yang mengancam di mana-mana. Yang seringkali kita mendengarkan pidato Presiden adalah tentang MBG dan selalu keras kepala dalam berbagai pidatonya soal MBG, dan MBG lagi. Topik yang kedua yang sering dipidatokan Presiden adalah Koperasi Desa Merah Putih. Ini yang selalu menjadi topik pidato Presiden. Dan pidato Presiden itu hanya bersifat menangkal berbagai kritik masyarakat yang tidak setuju dengan program unggulan Presiden yang menyedot uang rakyat ratusan triliun itu dan bahkan membuat Indonesia akan kolaps. Presiden selalu ngotot dengan kebijakan BOP-nya, kebijakan ART-nya yang sesungguhnya ditolak oleh masyarakat rakyat Indonesia, paling tidak mayoritas rakyat Indonesia. Kita dipaksa oleh Presiden sendiri untuk tidak lagi dapat menaruh harapan pada kepemimpinan Presiden. Dalam konteks ini, saya mengajak rakyat Indonesia agar lebih jernih dalam berpikir, rasional dalam menyimak, dalam menyimak perjalanan bangsa kita. Kepemimpinan Presiden Prabowo bukan sekedar diperuntukkan untuk memimpin kelompoknya, atau golongannya, atau yang memilihnya, atau partai-partai yang dipimpinnya, dan partai yang mendukungnya. Tetapi kepemimpinan Presiden Prabowo ditunjukkan untuk memperbaiki nasib negeri ini. Dan yang berantakan di negeri ini itu banyak sekali. Persoalan yang belum diselesaikan oleh Presiden Prabowo banyak sekali. Kita inginkan agar perubahan di negeri ini menunjukkan perbaikan dari titik ke titik, dari langkah ke langkah, dari setiap kebijakan yang diambil. Yang diambil oleh Presiden harus memberi dampak terhadap perbaikan berbagai sektor. Tetapi pidato-pidato Presiden, langkah-langkah Presiden, kebijakan-kebijakan Presiden tidak bermuara ke arah perbaikan Indonesia. Justru sebaliknya, pidato Presiden itu menerapkan atau menggenapkan apa yang dinyatakan ketika kampanye pada tahun 2014-2019. Kalau Anda masih ingat bahwa 2030 Indonesia akan bubar. Nauzubillah. Apa yang dilakukan oleh Presiden hari ini justru menunjukkan bahwa Presiden akan menggenapkan apa yang dicemaskan ketika menjadi calon Presiden, yaitu Indonesia bubar. Tentu kita sebagai rakyat Indonesia tidak menghendaki ini terjadi. Nauzubillah. Karena itu sekali lagi kita tidak bisa lagi menaruh harapan besar pada kepemimpinan Presiden Prabowo. Tidak ada pilihan, kita harus mengkonsolidasikan kekuatan untuk mengawal agar kepemimpinan Presiden Prabowo ini sesuai dengan harapan rakyat Indonesia, kembali ke jalur konstitusi dan tidak menyelewengkan kekuasaan, apalagi memupuk dan membangun kekuasaan otoriter di tengah era demokrasi yang terbuka. Camkan.